Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, coba sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tentunya akan dipimpin oleh Arkan. Silakan Arkan untuk ke depan. Di sini aja. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Garuda Pancasila. Semua dimohon untuk berdiri ya. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali ya.
Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba dilihat kanan kiri depan belakangnya. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada, siapa aja? Surya, Queen, dan Syahrul. Ada yang tahu kenapa ketiga orang itu tidak masuk? Sakit ya, kita doakan semoga ya bisa bertemu kembali dan belajar bersama di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya di sini hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kira-kira di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang cara berpikir komputasional. Di sini ada yang masih ingat nggak? Cara berpikir komputasional itu pengertiannya, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, Kansa. Silakan Kansa. Sebutkan pengertian menurut kamu berpikir cara komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang menggunakan untuk memecahkan masalah secara simetris, seperti yang dilakukan oleh komputer. Namun, berpikir komputasional bukan berarti harus menggunakan komputer, melainkan menggunakan cara berpikir seperti menggunakan komputer. Oke, siap. Nah, jadi di pelajaran sebelumnya tentang cara berpikir komputasional itu ya, kita harus bukan seperti kita harus memakai komputer ya, atau kita menjadi komputer, bukan. Maksudnya di sana itu kita harus berpikir secara komputasional, yaitu sistematis ya, secara terstruktur gitu ya. Nah, di era digital ini ya, kita antara berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial yang akan kita pelajari hari ini ya, tentunya kita harus tetap menggunakan teknologi, tapi ya teknologinya itu seperti apa? Nah, jadi kita bukan hanya sekedar pengguna, melainkan ya kalian itu harus bisa sebagai pencipta solusi gitu. Ketika kalian mendapatkan permasalahan gitu, bagaimana nih gitu, ya kan? Contoh misalkan kalian disuruh membeli oleh orang tua kamu misalkan sabun cuci piring nih, gitu. Dikasih uangnya misalkan 5.000. Nah, itu kan harus sistematis gitu kan, 5.000 nih. Sedangkan harga sabun cuci piringnya itu misalkan contoh seharga Rp3.000. Otomatis kembaliannya itu harus berapa? Harus 2.000. Nah, kamu sudah memikirkan itu kan secara terstruktur gitu. Oh, berarti saya harus jalan terlebih dahulu nih dari rumah ke warung untuk membeli sabun cuci piring. Nah, itu secara sistematis seperti itu ya. Nah, di hari ini kita akan belajar kembali tentang coding, yaitu materinya tentang kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya ya, di sini ada nggak kira-kira kalian pernah belajar menggunakan kecerdasan artifisial ini? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Ayo, yang pernah angkat tangan, coba. Bapak mau tahu sebanyak apa kira-kira di sini di kelas ini yang sering menggunakan kecerdasan artifisial atau AI? Banyak sekali ya. Nah, AI yang sering kalian gunakan, Bapak mau tahu ada apa saja? Ada Cici, lalu Gemini dan ChatGPT. Ada lagi? Nggak ada. Nah, itu yang secara umum ya kita ketahui. Ketiga AI tersebut yaitu adalah salah satu kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya ternyata kecerdasan artifisial itu bukan hanya sekedar 3 aplikasi tadi ya, melainkan nih ada beberapa lagi nih. Contohnya yang pertama itu ada yang namanya asisten suara. Nah, kalian di handphone kalian mungkin ada yang pernah mencoba kayak misalkan memanggil Google gitu. Misalkan, "Hai Google" gitu, pernah? Nah, pernah menggunakan fitur itu? Nah, itu adalah asisten suara. Itu salah satu dari kecerdasan artifisial ya.
Lalu ada juga terjemahan bahasa online. Nah, di sini ketika kalian sedang belajar bahasa Inggris, tentunya kan kalian nggak begitu familiar ya tentang atau penggunaan bahasanya seperti apa. Nah, ketika kalian ingin mencari tahu gitu kan, oh bahasa itu apa sih dalam bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kamu menggunakan terjemahan bahasa online gitu. Nah, itu adalah contoh dari kecerdasan artifisialnya. Nah, lalu yang ketiga ada Face ID. Nah, Face ID itu ada yang tahu Face ID itu berada di mana? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nah, Face ID itu biasanya digunakan di handphone kalian. Apakah di sini ada handphone yang menggunakan ketika membuka handphone kalian itu menggunakan Face ID? Ada? Ada. Siapa handphone siapa kira-kira? Yang membukanya ketika memunculkan muka kamu. Kalau muka teman kamu itu tidak bisa dibuka. Sama ada yang namanya menggunakan fingerprint. Nah, itu ya. Nah, banyak ya handphonenya yang sudah ada Face ID-nya. Nah, itu adalah salah satu dari kecerdasan artifisial juga. Dan yang terakhir itu adalah rekomendasi pemutaran video online. Nah, di sini memberikan rekomendasi video-video online dengan video yang sering kita tonton. Contohnya di sini, ketika kalian membuka YouTube, sering kan kalian membuka YouTube itu? Contohnya kalian pergunakan YouTube itu untuk mencari atau mendengarkan sebuah lagu, gitu kan? Nah, ketika kalian mendengarkan lagu itu sering diputar misalkan di YouTube kalian, di handphone kalian, ya, tentunya ketika kalian buka kembali YouTube tersebut, pasti rekomendasi videonya itu lagu-lagu atau tayangan video yang sering kalian gunakan gitu ya. Contoh misalkan lagu yang sering kalian dengarkan gitu kan, atau video yang sering kalian putar. Nah, biasanya rekomendasinya seperti itu. Benar nggak? Nah, itu. Nah, jadi keempat ini adalah contoh dari kecerdasan artifisial itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada video pembelajaran, tolong disimak dengan baik mengenai tentang kecerdasan artifisial, ya. Didengarkan, jangan ada yang bercanda. Silakan kalian lihat ya. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat, manusia yang selamat. Apakah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Yang ada, mereka bisa membantu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak-anak. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI?
Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, nggak makan banyak tenaga, dan hasilnya lebih banyak. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusikan sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi kemudian negara-negara G20, yaitu White Lab, yang fokus meningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai pembahasannya para muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakukan bulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara G20 lain. Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluang. Selain kita perlu pelajari dan menyikapi AI dari dua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua akan menjadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, oke. Dari video yang tadi kita lihat bersama-sama, ya, kesimpulannya gini. AI itu atau teknologi zaman sekarang itu udah pada canggih-canggih, betul nggak? Betul nggak? Ya, maka dari itu, ya, kita jangan sampai kalah. Kenapa? Karena kalau kalian terlalu terlena dengan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini, ya, tentunya kalian akan bisa-bisa, ya, tidak mempunyai pekerjaan ke depannya, gitu. Ah, Pak, sekarang udah ada teknologi, Pak, udah biarin aja, kita nyantai-nyantai aja, Pak. Nah, itu orang yang seperti itu yang ke depannya nanti bakalan tergusur oleh teknologi. Nah, tapi kalian jangan patah semangat juga, ya. Di sini juga tadi sudah dijelaskan, komputer juga atau teknologi itu tidak mempunyai rasa empati dan simpati, ya. Nah, dari kedua rasa itu hanya dipunyai oleh manusia. Nah, oleh karena itu kita masih bisa unggul nih dari teknologi, ya. Tapi Bapak sarankan kepada kalian, ya, semoga kalian itu tidak terlena dalam teknologi atau cuma sebagai pengguna, melainkan kalian harus bisa menciptakan teknologi baru atau terobosan-terobosan baru yang tentunya membuat Indonesia ini akan lebih melesat dalam teknologinya. Setuju? Ya. Nah, Bapak harap seperti itu, ya. Kalian harus bisa berkembang bersama teknologi yang akan ada ke depannya nanti, ya. Nah, di sini Bapak punya tebak-tebakan. Kalian kan tadi sudah mengetahui kan AI itu yang seperti apa, ya. Lalu kalian juga bisa membedakan kira-kira alat ini misalkan, ya, ini termasuk AI atau bukan, ya. Nah, di sini Bapak ada tebak-tebakan mana yang kecerdasan artifisial atau yang bukan. Kalian tinggal pilih, ya. Di sini ada saklar lampu, KA atau bukan? KA atau bukan?
Bukan ya, karena saklar lampu itu kita hidupkan sendiri, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada rekomendasi pemutaran video online. Ini KA atau bukan? KA atau kecerdasan artifisial ya. Nah, selanjutnya di sini ada kalkulator. Menurut kalian nih, kalkulator itu KA atau bukan? Bukan. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan kenapa kalkulator itu bukan KA? Selain, Pak, kalkulator kita pencet-pencet sendiri, Pak, gitu. Nah, jadi kalkulator bukan KA itu ya, selain kita bisa gunakan secara manual ya, kalkulator juga tidak bisa menyelesaikan permasalahannya tanpa perintah kita juga gitu ya. Nah, di sini ada kipas angin. Gambarnya nggak terlihat ya. Menurut kalian kipas angin itu KA atau bukan? KA atau bukan? Ya, lanjut ya. Di sini ada mobil tanpa sopir. Menurut kalian KA atau bukan? Nah, kenapa KA? Dia bisa mengendalikan diri dia sendiri gitu, ya kan? Ya, seperti yang kita tahu ya, mobil Tesla contohnya ya. Kalian pernah melihat fitur-fiturnya melalui video online gitu? Pernah? Tesla itu fiturnya ada apa saja? Ada yang namanya sensor ya, ketika ada mobil di kanan kiri depan belakangnya, nah nanti kelihatan tuh dari situ. Dan dia Tesla juga bisa mengendarai mobilnya sendiri dengan tidak takut untuk tertabrak. Tapi jangan salah ya, namanya juga komputer ya, tentunya ketika ada masanya error gitu. Nah, jadi kalian jangan terlalu terlena dalam teknologi ya. Nah, di sini apa kegunaan kecerdasan artifisial di dalam kehidupan sehari-hari manusia? Nah, nanti ya kita akan diskusikan secara berkelompok ya, kegunaan dari kecerdasan artifisial itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak minta perwakilan kira-kira 1 orang yang bersedia maju. Di sini Bapak ada game ya untuk menentukan kira-kira kalian memilih ya, sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Nah, bantu AI ini ya untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja di layar untuk melanjutkannya. Nah, jadi tugasnya ini kalian membantu AI ini ya untuk memilih kira-kira ini ikan atau sampah gitu. Ya. Siapa yang bersedia maju ke depan? Ya, Rifai, silakan. Maju ke depan. Nih, di sini, pencet ini. Kamu klik dipakai ini. Klik di mana aja. Ya, lanjutkan. Nah, perkenalan AI. Oke, lanjutkan. Nah, AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Silakan lanjut. Untuk program AI, gunakan tombol untuk menandai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan. Latihan yang Anda akan berikan mengajarkan AI untuk mengenali pola dengan sendirinya. Ayo kita mulai. Lanjutkan. Nah, ini apakah ini ikan? Kalau ikan, klik ikan. Lanjut. Ikan atau sampah? Kalau ikan, pencet ikan.
Ayo, ikan bukan? Ikan ya. Lanjut. Tuh, tahukah Anda 17 miliar ton plastik memasuki lautan setiap tahunnya? Nah, itu. Lanjutkan. Anda sedang memprogram atau melatih AI dengan setiap klik. Teruskan. Ya. Nah, itu ikan bukan? Nah, diklik. Lanjut. %80 dari polusi laut berasal dari sisa-sisa sampah di daratan dan diperkirakan menimbulkan biaya sebesar $13 miliar per tahun. Luar biasa tuh, gara-gara sampah yang ada di lautan gitu kan. Tuh, AI belajar dari pilihan-pilihan Anda. Jika Anda membuat pilihan yang salah, AI akan mengulangi kesalahan Anda. Teruslah berlatih. Nah, jadi disarankan kalian itu ketika melatih AI ya jangan memilih kata yang salah gitu. Nah, AI itu akan belajar dengan kata yang salah itu terus-terusan. Makanya harus diajarkan terlebih dahulu nih AI. Lanjutkan. Tuh, ikan bukan? Apa tuh? Itu udah nggak apa-apa. Itu ikan bukan? Nah, kerja yang hebat. Semakin banyak data yang Anda berikan kepada AI, semakin banyak yang dipelajari. Teruslah melatih AI. Atau lanjutkan ketika sudah siap. Klik lanjutkan. Dah, oke, cukup. Dan nanti lanjutkan lagi. Nah, jadi duduk silakan. Nah, jadi ya AI itu ternyata ya belajar dari kita. Nah, belajarnya seperti apa? Dia memahami pola-pola. Ya, contohnya seperti ini nih. Ketika kalian membantu AI yang ada di depan untuk mengidentifikasi ya kira-kira ini ikan atau sampah. Nah, jadi ketika kalian memilih barang yang salah, nah AI itu akan terus belajar dari kesalahan itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ayo kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. AI akan menganalisis serangkaian benda-benda acak, lalu melabelinya berdasarkan pelatihan Anda. Nah, nih yang tadi yang sudah dijalankan oleh Riva ya. Kira-kira ada kesalahan nggak? Tadi kan ada kesalahan ya. Tuh, ada satu kan tadi tuh. Makanya tadi bohlam itu dia terlihatnya betul seperti ikan, padahal mah bukan gitu kan. Tuh, contoh tuh. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini nih. Sistem kerja AI, ya. Paham sampai sini? Paham ya? Lanjutkan ya. Nah, kita lihat nih. Kira-kira benar nggak yang dipilihnya? Tuh, ada kesalahan juga masih, ya. Nah, jadi seperti itu sistem AI, ya.
tidak selamanya dia tuh bakalan betul terus ya. Pasti ada yang namanya kesalahan gitu kan. Sama seperti kita juga pasti pernah salah kan. Gak mungkin kalian pernah betul selamanya gitu. Nah, oke. Jadi seperti itu cara melatih AI ya. Nah, menurut kalian ya, kalian sudah paham untuk kecerdasan artifisial ini? Nah, jadi kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, makanya itu ya, sekarang sudah ada yang namanya robot seperti manusia. Contohnya pada saat ulang tahun Polri kemarin ya, di Monas itu ada Polri mengenalkan anjing robot ya, betul nggak? Nah, itu sama robot yang seperti manusia gitu, kecil tapi. Nah, ya, itu udah mulai tuh. Itu akibat perkembangan teknologi. Nah, maka dari itu ya kalian jangan sampai kalah sama teknologi. Kalian harus bisa semangat gitu. Ya. Sampai sini ada yang kalian ingin tanyakan tentang kecerdasan artifisial? Tidak ada? Kalau tidak ada, di sini Bapak ada tugas bersama kelompok kalian ya. Silakan untuk kerjakan. Kalian disuruh melihat kira-kira benda-benda yang Bapak tulis di sini itu termasuk KA atau tidak. Nah, kalau itu bukan termasuk KA, kalian tulis alasannya kenapa gitu ya. Kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Tulis namanya nggak apa-apa di atasnya karena nggak ada kolom namanya. Ayo kerjakan. Ya. Ayo diskusikan. Ayo Desi ikut diskusi Desi. Di tengah-tengah biar semuanya ikut berdiskusi ya. Ayo kerjasama. Ya di tengah-tengah. Di atasnya aja nggak apa-apa. Kelompok boleh, mau ditambah nama orangnya juga boleh. Ayo didiskusikan. Nah, itu ada kalkulator, bukan KA. Alasannya apa? YouTube Kids, apa tuh? Sama seperti rekomendasi YouTube, sama video online gitu. Apa? Alasannya apa? Memiliki menarik. Ayo didiskusikan. Kita kelas kita doang. Kumis. Handsome banget Pak. Handsome dari kecil ya Pak. Terus? Tapi kok gak kencang? Terus? Ayo didiskusikan, jangan sibuk sendiri ya.
Ayo, buruan. Udah selesai belum ini? Berapa soal lagi? Ayo. Berapa soal lagi tuh? Ayo. Ya, sebentar. Nih, tunggu sebentar lagi nih. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ayo, udah belum? Ayo 2 kelompok lagi. Udah? Oke. Ayo 1 kelompok lagi. Ayo, tunggu 1 kelompok lagi yang belum selesai ya. Udah? Oke, tunggu. Nah, di sini Bapak minta tolong untuk perwakilan maju tiap kelompoknya, tapi Bapak pilih 2 kelompok saja ya. Di sini Bapak pilih kelompoknya kelompok 1 dan kelompok 4. Silakan ke depan. Kelompok 1 dulu, ayo kelompok 1 maju perwakilan.
Siapa yang presentasikan? Kira-kira hasil jawaban kalian sudah betul belum? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Ayo. Iya, baca sesuai ini yang kamu jawab. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, nomor 1, kalkulator. Menurut kelompok kamu, KA atau bukan? Tidak, Tidak. Alasannya kenapa? karena dia tidak akan memberikan hasil kecuali kita perintahkan. Nah, lanjut. Yang kedua, YouTube Kids. menurut kelompok kalian, KA atau bukan? Ya, Alasannya? karena jika kita mencari suatu video akan muncul rekomendasi yang sempurna. Nah, lanjut. Saklar lampu. KA atau bukan? Tidak, Alasannya? karena kita menekan tombolnya sendiri. Oke, lanjut. Kipas angin otomatis. Kipas angin otomatis. Menurut kelompok kalian itu KA atau bukan? KA, Kenapa alasannya? karena kipas anginnya menyala sendiri. Udah? Ada lagi? Mobil tanpa supir. Ya. KA atau bukan? KA, Alasannya kenapa? karena mobil tanpa supir memiliki sensor otomatis. Ya, memiliki sensor otomatis. Oke, sudah selesai? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 4. Dipegang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, lanjut. Yang pertama, nama bendanya ada kalkulator. Menurut kelompok kalian itu KA atau bukan? Bukan, Bukan. Karena apa alasannya? karena masih membutuhkan manusia untuk mengerjakan sistem. Oke, lanjut. Yang kedua ada YouTube Kids. Menurut kalian KA atau bukan? KA, Alasannya? karena YouTube yang Kids menggunakan AI untuk memilih ada video tertentu di YouTube. Oke, lanjut. Yang ketiga ada saklar lampu. Menurut kelompok kalian KA atau bukan? Bukan, Alasannya? karena saklar lampu menggunakan manusia untuk beroperasi. Ya, selanjutnya ada Kipas angin Apa? otomatis. Kipas angin otomatis. ya, menurut kelompok kalian KA atau bukan? KA, Alasannya? menggunakan sensor AI untuk mendeteksi. Nah, yang kelima ada mobil tanpa supir. menurut kalian? Iya, Ya, alasannya? menggunakan AI untuk mencari jalan dan keadaan sekitar. Oke, terima kasih. Ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kedua kelompok yang sudah maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Nah, ya, jadi tadi juga ada beberapa yang Bapak lihat LKPD-nya ya, ada beberapa kelompok, nggak tahu kelompok berapa gitu ya, yang bagian kipas angin otomatis itu ternyata kata kelompok yang satu itu dia bukan KA, padahal itu KA ya. Kenapa? Itu kan kipas angin otomatis ya. Nah, kalau yang seperti ini kan manual semua kan. Kalau yang otomatis dia akan menyesuaikan suhu ruangan di sana. Jadi ketika suhunya sedang panas ya otomatis dia tuh akan bekerja lebih keras gitu kan. Kalau suhu di ruangan tersebut sedang dingin ya, kan fungsi kipas angin itu kan untuk mendinginkan ruangan kan. Ya.
Nah, ketika sedang dingin ya otomatis kerja dari kipas angin itu tidak akan lebih keras gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk kecerdasan artifisial. Nah, menurut kalian teknologi itu untuk kedepannya bagus atau tidak sih? Bagus ya. Nah, dari pembelajaran hari ini ya, untuk kecerdasan artifisial menurut kalian akan tetap menjadi seorang pengguna teknologi atau seorang pencipta teknologi ke depannya? Yang setuju sebagai pencipta teknologi, silakan angkat tangan. Ya. Yang lainnya yang belum angkat tangan ya, mungkin masih bingung gitu kan, karena masih terlena tentang kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini ya. Pak, saya masih jadi user aja Pak, pengguna teknologi Pak. Nanti kalau misalkan saya sudah punya niatan, baru saya sebagai pencipta teknologi yang lainnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Ya, Bapak harap kalian harus bisa menjadi seorang yang pencipta teknologi. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada soal individu untuk kalian ya. Sendiri-sendiri ya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai tentang kecerdasan artifisial ya. Lalu jangan lupa ditulis nama kelas dan tanggalnya. Lalu kalian isi beberapa pertanyaan yang sudah ada di kertasnya. Silakan. Ya. Ini udah, kalau yang nggak kebagian nggak apa-apa, pura-pura ngerjain aja. Ini kamu nggak kebagian. Berapa itu? Udah ya, pas. Yang nggak kebagian nggak apa-apa ya, pura-pura ngerjain aja. Pertama kamu harus ngerjain, kamu juga. Ayo dikerjakan secara individu ya, soal-soalnya yang sudah ada di kertasnya. Tulis namanya dulu, nama kelas, tanggal. Nanti kalian checklist. Yang di bagian refleksi diri boleh kalian lingkari atau hitamkan boleh, atau kalian checklist juga boleh ya. Kalian tinggal. Oke, 3 menit lagi ya, kita kumpulkan. Tunggu 3 menit lagi.
Iya, tuliskan dengan kalimat sederhana. Menurut kamu tuh kecerdasan artifisial bekerja itu seperti apa? Tadi kan udah Bapak jelaskan tuh. Dengan cara apa yang mengidentifikasi dulu dia belajar tentang apa gitu. Masa cuman gitu doang? Alasannya apa? Ya udah. Terserah mau digambar boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, udah pada selesai? Oke, silakan dikumpulkan sama Bapak. Perwakilan dulu, kumpulkan sesama kelompoknya, nanti biar Bapak ambil. Ayo kumpulkan, waktunya sudah habis. Kumpulkan. Ayo udah nggak apa-apa, kumpulkan. Ayo waktunya sudah habis, kumpulkan. Ayo kumpulkan. Ayo. Ayo kumpulkan. Ayo kumpulkan. Ayo Ratu. Sudah? Mana? Oke, terima kasih. Oke, sudah. Nah, menurut kalian, pembelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah kalian merasa senang? Seru nggak? Kita bisa mengetahui bagaimana kecerdasan artifisial itu ada apa saja dan cara kerjanya bagaimana. Nah, Bapak ingatkan lagi kepada kalian ya. Jadi kecerdasan artifisial itu bisa bekerja dengan cara mengenal pola-pola ya, seperti pada awal yang Rifai dan Calia maju tadi ya. Dia kan belajar tentang pola-pola yang kita susun terlebih dahulu nih, mengidentifikasi apakah itu sampah atau tidak gitu kan, atau apakah itu berada di dalam air atau tidak. Nah, cara kerja KA itu seperti itu, mengenal pola terlebih dahulu. Nah, dan belajar secara sistematis ya. Ya, secara sistematis. Nah, jadi seperti itu untuk kecerdasan artifisial ya. Nah, selanjutnya sebenarnya Bapak itu masih banyak sekali aplikasi yang untuk membuat kalian merasa seru gitu ya dalam pembelajaran. Contohnya di sini nih ya. Di sini ada salah satu web lagi di mana kita harus menggambar ya. Kira-kira nanti itu seperti apa gambarnya. Contoh ya di sini. Tapi AI itu ya, atau kecerdasan artifisial, alangkah baiknya kalian lebih paham dalam bahasa Inggris. Karena kenapa? Di sini ya, kecerdasan artifisial itu banyaknya sering menggunakan bahasa Inggris. Maka dari itu ya, kalian harus bisa belajar bahasa Inggris. Sebenarnya bisa diubah menjadi bahasa Indonesia, tapi tidak begitu seru gitu ya, atau mungkin ada kesalahan nanti ya. Nah, ini contoh di sini ada aplikasi yang lain. Nah, di sini kalian harus menggambar swimming pool in under 20 second. Nah, kalian harus menggambar kolam renang dalam waktu 20 detik. Bagaimana gambarnya? Contoh, got it ya. Kita gambar kotak dulu ya. Nah, misalkan ya. Nah, nanti di sini ada air-airnya gitu kan. Ada air-airnya. Nah, nanti sampai kita tuh bisa menggambar kolam renang seperti
dengan perintahnya gitu ya. Seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan kalian tidak bisa kurang dalam 20 detik dan gambar kalian langsung otomatis tertutup seperti itu ya. Kalau kalian tidak bisa menggambar sesuai dengan perintah, ya kalian gagal gitu. Nah, jadi seperti itu. Nanti Bapak share aja linknya gitu ya, biar kalian bisa belajar di rumah masing-masing ya. Untuk AI itu sendiri ya. Selanjutnya terakhir ya. Jadi ya, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini kita lebih tahu bagaimana kecerdasan artifisial itu seperti apa, cara kerjanya ya. Terus fitur-fiturnya ada apa saja, aplikasinya. Nah, jadi Bapak harap kalian terus bisa bukan hanya sekedar pengguna teknologi, melainkan sebagai pencipta teknologi kedepannya ya. Nah, terakhir dari Bapak, kecerdasan artifisial itu tidak bisa bekerja jika tidak mempunyai data. Nah, ini cara bekerja KA ini seperti ini. Dia tidak bisa bekerja jika dia tidak mempunyai data. Lalu, semakin banyak data, semakin akurat jawaban-jawaban yang akan disediakan ke depannya. Jadi, kayak contoh yang tadi ya, mengidentifikasi ketika semakin kita banyak mengumpulkan perbedaannya, identifikasinya, dia semakin lebih akurat gitu ya. Lalu yang terakhir, cara kerja artifisial atau kecerdasan artifisial itu adalah membaca pola dan mampu membuat prediksi. Nah, itu cara bekerja KA itu seperti itu ya. Sampai sini sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Arkan. Silakan maju ke depan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana Usri ilazi wa amilut solehati awa saube haki wa tawasa bil sabari sadaqallahul azim. Memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arkan. Dan terima kasih juga untuk anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya mengenai coding, pembelajaran kecerdasan artifisial selanjutnya ya. Biar kita lebih seru lagi untuk membahas teknologi ya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.